Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 11 September 2022. 1 angka Romawi, warta keuangan, ibadah Minggu 4 September 2022 sebagai berikut. 1 derma tangguh amplop dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. Tangguh hitam Rp7.065.000, tangguh merah Rp8.951.000, tangguh biru Rp9.850.000, amplop aksi 5 menit Rp7.443.000, amplop perpuluhan Rp54.857.000, amplop pengucapan syukur Rp8.835.000, peti diakonia Rp13.861.000, peti pembangunan Rp5.402.000, peti pintu masuk Rp689.000, derma live streaming Rp2.200.000. 2. Derma tangguh ibadah di pos Arius Wik Apio, Gedung PAR. Pos pelayanan Arius Wik Apio Rp7.575.000. Gedung PAR Wik Gajah Putih Rp4.402.000. Gedung PAR Wik Oikomene Rp6.385.000. Gedung PAR Wik Percetakan Rp2.540.000. 2 angka Romawi, warta kehadiran jemaat di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 4 September 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 WIB 360 orang yang hadir. Ibadah jam 9 WIB di gedung gereja 701 orang, melalui live streaming 286 orang. Ibadah jam 16.00 267 orang. 3 angka Romawi, ibadah Minggu 11 September 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 16.00 WIB dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Majelis piket WIK Oikomene, pemain organ Bapak Penatua Firman Lase, Kantoria Ibu M. Kumur. Ibadah WIK Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 13 September 2022 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Ibu Linda S. Onibala Upung, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. Ibadah PKB GKI Pengharapan gabungan 9 WIK pelayanan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 14 September 2022 jam 17.00 WIB 4 Gedung PAR Villa Dolorosa WIK Percetakan, piket WIK Percetakan. Ibadah syukur Persekutuan Kaum Bapa PKB Seklasis GKI Port Mumbai dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 17 September 2022 jam 10, tempat gedung gereja Jemaat GKI Maranatha Martin Luther Kamkei. 4 angka Romawi, warta tambahan. Berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga
almarhum Bapak Penatua Johnny Fredrik Mandelu dalam usia 50 tahun 1 bulan 18 hari pada hari Jumat 9 September 2022 jam 5 pagi di Rumah Sakit Angkatan Laut Hamadi karena sakit. Almarhum adalah majelis dari WIK APO periode 2022-2027. Ibadah pelepasan dan pemakaman telah dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 11 September 2022 jam 12 waktu Indonesia Timur, tempat Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Seluruh majelis, rekan sepelayanan di ladang Tuhan dan warga jemaat GKI Pengharapan Jayapura mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus, sumber penghiburan, memberikan kekuatan dan ketabahan bagi istri, anak-anak, dan keluarga besar yang ditinggalkan. Penyampaian niat nikah. Niat nikah antara Saudara Yosua Octavianus Charlie Ur, lahir di Jayapura pada tanggal 29 Oktober 1987, anak pertama dari pasangan suami istri, almarhum Bapak Yermias Akwas Ur dan Ibu Klaradina Rahakbau, dengan alamat Jalan Kabupaten 2 Apio Kali, WIK Apio, dengan Saudari Geresia Anastasia Palimbong, lahir di Jayapura pada tanggal 25 Juli 1995, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Felix Palimbong dan Ibu Agustina, dengan alamat Tanah Hitam. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 11 WIB. Pengembalaan pelaksanaan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 jam 16.00 WIB bertempat di ruangan konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari WIK APO. Kepada pasangan nikah tersebut disilakan berdiri kalau hadir di dalam ibadah ini. Pelayanan kesehatan Posyandu usia 15 sampai dengan 59 tahun akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 September 2022 waktu pukul 9 pagi sampai dengan 12 WIB. Tempat pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tempat majelis jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Yohanes Penusi SIP. Demikian.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilahkan berdiri dan kita akan memuji besarkan nama Tuhan dalam nyanyian rohani 107 ayat pertama dan ayat yang kedua. Jemaat, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Allah dan kita beribadah kepadanya. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 9, nyanyian rohani 9 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar. Hai kaum Tuhanku,
Setelah merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita akan mengaminkan dengan nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah, kita mengaminkan dengan nyanyian rohani 137 ayatnya yang pertama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan dekat pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami mau bilang bahwa ada banyak salah dan dosa yang telah kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Kami tidak layak untuk disebut anak-anak-Mu. Hari ini kami datang mengaku seluruh dosa dan kesalahan kami. Kami mohon pengampunan yang datang dari Tuhan. Sayangilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Pimpinlah kami semua kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Amin. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa, firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rohani 137 ayatnya yang pertama. Sudah kudapat sayang Tuhan. Jemaat, kita akan menerima hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Jemaat diundang berdiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi.
Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan kita di Minggu tanggal 11 September 2022 terambil dari Roma pasal 11. Roma pasal 11, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma pasal 11 ayat 1 sampai 10. Roma 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan yang sungguh bagi kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, Yesus Kristus. Amin. Roma 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat akan membaca ayat-ayatnya yang genap. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Tuhan, nabi-nabi-Mu telah mereka bunuh, mesbah-mesbah-Mu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan syukur di sore hari ini yang telah jemaat siapkan dari tengah-tengah kehidupan masing-masing. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 129. Kalau lagu ini selesai dan persembahan masih dijalankan, kita lanjut dengan nyanyian rohani 130. Jemaat, dengarlah firman Tuhan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian rohani 129, karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jauh dan perkataanku, setiamu ya Bapa menjaga langkahku. Tak tersebut berapa besar anugerahmu, beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah setia hatiku. Kiranya ku kemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan diri tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Kepada Tuhan jua serahkan jalan. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu, kuatiku semua dan mogok mengalu, pengurus jalan saya
Tuhan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 4 orang, dan jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 6 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian, mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Dan hari ini sebagai anak-anak milik kepunyaan-Mu, kami datang dan mempersembahkan apa yang ada di dalam kehidupan kami lewat persembahan syukur di sore hari ini. Ada pribadi dan keluarga yang mengucap syukur atas pertambahan usia dalam kehidupan mereka. Ada yang mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, serta ada pribadi dan keluarga yang hari ini datang membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Ada pribadi dan keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan, tetapi mereka tidak menikmatinya sendiri. Tiap waktu, tiap saat, mereka terus membagikannya kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga melihat hidup dan kehidupan mereka. Memberkatilah seluruh persembahan syukur umat-Mu yang dibawa di sore hari ini, sebagai tanda ungkapan syukur kami atas kasih dan kebaikan Tuhan, tapi lebih daripada itu untuk menopang seluruh pekerjaan dan pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura, di aras klasis sinode, bahkan di mana saja pekerjaan dan pelayanan Tuhan dilakukan. Hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur umat-Mu, Tuhan juga menolong dan memampukan mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Sebentar ada persembahan aksi 5 menit yang dipersembahkan oleh umat-Mu. Tuhan juga memberkati persembahan aksi 5 menit yang sebentar nanti akan dipersembahkan oleh umat Tuhan. Bapa, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang agung bagi kami semua, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Bagian firman Tuhan kita Roma 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam minggu ini kita ada dalam sorotan tema Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang kita kenal adalah Allah yang memiliki kehendak bebas dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam suratnya pada pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11 menekankan tentang
kesatuan orang Yahudi dan orang non-Yahudi dalam pembenaran iman dalam Yesus Kristus. Kenapa Rasul Paulus sangat menekankan ini, Bapak Ibu Saudara? Karena sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kedua golongan ini mereka hidup terpisah. Orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu tidak penting, tidak punya tempat di kalangan mereka. Sebab mereka berpikir mereka adalah bangsa pilihan Allah, umat Allah, mereka tunduk pada hukum Taurat dan sunat merupakan tanda pemilihan itu. Itu yang membedakan orang Yahudi dan orang non-Yahudi sebelum Tuhan Yesus datang. Oleh karya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, pemisahan itu kemudian ditiadakan. Kini orang Yahudi, orang non-Yahudi menjadi umat Allah. Mereka orang-orang yang dikaruniai oleh Roh Allah. Dan tanda masuknya adalah lewat baptisan kudus, menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan menurut Rasul Paulus, kesatuan itu terwujud, Bapak Ibu Saudara, karena pemberitaan Injil dalam lingkungan orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Dan Rasul Paulus terpanggil untuk menunaikan tugas pemberitaan Injil itu, khususnya bagi bangsa non-Yahudi. Pada pasal pembacaan kita, pasal 11, pokoknya ada pada ayat yang kedua pembacaan kita, Allah tidak menolak umatnya yang telah dikenalnya dari semula. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pada ayat yang pertama pembacaan firman Tuhan kita melihat secara bersama di sana Rasul Paulus sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, setelah pasal 10 ayat 18 dan ayat yang ke-19 sebelum pembacaan kita, dia kembali mengajukan sebuah pertanyaan. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini mengandung nilai positif, bahwa keputusan ada di tangan Tuhan Allah. Allah memiliki kehendak bebas untuk menentukan siapa yang dipilihnya. Allah punya kehendak bebas untuk menentukan siapa yang tidak dipilihnya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, masih ada harapan bagi umat Israel dengan ditandai dengan kata mungkin. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Di situ adanya harapan, Bapak Ibu Saudara, diperkuat dengan jawaban Rasul Paulus yang tegas, katakan sekali-kali tidak. Pertanyaan mungkinkah? Tapi kemudian ada sebuah jawaban, sekali-kali tidak, Allah tidak menolak. Begitu Bapak Ibu Saudara. Penegasan Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, didasari atas kepercayaan kepada Allah. Sebagaimana Rasul Paulus telah mengalami dan merasakan pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Allah, sehingga apa yang dia rasakan, apa yang dia alami bersama-sama dengan Allah itu menjadi kesaksian hidup dari Rasul Paulus. Hal itu tampak dari penyebutan identitasnya, identitas kebangsaannya dalam pembacaan kita, bahwa aku sendiri pun orang Israel. Aku berasal dari keturunan Abraham. Aku dari suku Benyamin. Dia mau menunjukkan identitasnya sebagai orang Israel. Adanya pernyataan Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, tentang identitas kebangsaannya ini hendak menunjukkan kepada orang-orang di sana, orang-orang di Roma, tapi juga kepada kita semua bahwa betul dia juga orang Israel. Tetapi dia orang Israel yang benar-benar percaya kepada Allah. Dia benar-benar orang Israel, tapi dia tidak hanya percaya kepada Allah, dia juga melaksanakan pelayanan. Dia melayani Allah sebagai rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Maka di dalam dia mulailah terpenuhi janji Allah itu, bahwa oleh Abraham dan keturunannya semua bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
dalam diri Rasul Paulus dan dalam karyanya, tujuan kehadiran bangsa Israel itu digenapi. Dengan demikian, Rasul Paulus dia tidak mengingkari keyahudiannya itu, Bapak Ibu Saudara. Namun identitas kebangsaannya itu takluk pada identitas diri sebagai milik kepunyaan Allah, anggota gereja Kristen yang am, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Ini Rasul Paulus mau sampaikan ke jemaat di Roma bahwa dia benar orang Yahudi, dia benar orang Israel, tapi dia adalah orang Israel yang taat pada Allah. Dia orang Israel yang mau melayani Allah sebagai rasulnya. Dia mau memberitakan Injil Allah kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan bagi dia tidak ada lagi pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Pada ayat 2 dan ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus kembali memberikan pernyataan tegas bahwa Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Bapak Ibu Saudara, kata dipilih ini mengandung makna bahwa Israel itu dipilih. Mereka dipilih bukan karena kebaikan mereka. Mereka dipilih bukan karena kebaikan dan perbuatan mereka. Mereka dipilih bukan sesuatu yang mereka buat kemudian Allah memilih mereka. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Israel dipilih hanya karena kasih karunia Allah bagi mereka. Allah sudah memilih, Bapak Ibu Saudara. Itu berarti Allah tidak akan menolak. Allah tidak akan membiarkan umat Israel hidup dalam dosa. Tetapi kasih Allah dinyatakan untuk membawa umat ini kembali kepada Allah. Mari hidup dan berubah serta bertobat. Dan untuk menguatkan pernyataannya ini, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengambil contoh Elia ketika dia melaporkan Israel kepada Allah. Bapak Ibu dapat lihat itu pada 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 dan ayat yang ke-14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jawabnya pada ayat yang ke-14, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyajikan perkataan Elia ini untuk mau menunjukkan ini Tuhan kehidupan Israel dalam dosa. Mereka menolak Tuhan melalui keberadaan nabi-nabinya. Tapi kemudian Rasul Paulus bertanya, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Bapak Ibu Saudara, jawabannya ada pada ayat 4 dan ayat yang ke-6. Rasul Paulus kemudian menemukan jawaban terhadap laporan Elia itu. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi bukan Elia saja, tapi ternyata masih ada 7.000 orang yang mau hidup taat, takut, setia kepada Tuhan Allah. 1 Raja-Raja 19 ayat 18 berkata, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hal itu mau menunjukkan bahwa tidak semua orang Israel telah berbuat dosa dan menduakan Allah dalam kehidupan mereka. Karena ternyata masih ada umat yang mau hidup setia kepada Allah, umat yang mau bergaul karib dengan Allah, umat yang mau tunduk, taat, patuh dengar-dengaran pada Allah, yaitu 7.000 orang tadi, Bapak Ibu Saudara. Dan 7 orang tersebut, mereka yang disebut sisa menurut pilihan kasih karunia Allah.
Oleh karena kasih karunia Allah yang telah memilih mereka Bapak Ibu Saudara, maka mereka diselamatkan, mereka dikuduskan, supaya Allah memiliki umat yang tetap taat. Allah memiliki umat yang tetap sujud menyembah kepadanya. Allah memiliki umat yang tetap setia, patuh dan dengar-dengaran kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus kembali mengulang pernyataannya di ayat ke-6 pembacaan kita. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Paulus kemudian mengulang pernyataannya itu di ayat 6, bahwa kesemuanya itu bukan karena hebat orang Israel, bukan karena perbuatan baik mereka Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau ukurannya perbuatan baik, maka status orang pilihan sewaktu-waktu bisa hilang. Kalau mereka tidak melakukan perbuatan baik, status itu bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Kalau itu diukur dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, dapat hilang bersamaan dengan perbuatan yang mulai berkurang kepada Allah. Kalau mereka mendapatkan itu, mereka menjadi orang-orang pilihan itu karena perbuatan baik mereka, sewaktu-waktu mereka tidak melakukan perbuatan baik Bapak Ibu Saudara, jati diri sebagai orang pilihan itu akan dihapus, akan hilang, tidak lagi dikenakan kepada mereka. Tapi mereka dipilih hanya karena kasih karunia Allah. Itu berarti Allah bebas menentukan siapa saja yang mau dipilihnya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau oleh kasih karunia Allah, maka itu akan menjadi jaminan bahwa Allah yang akan memelihara mereka, Allah yang akan menuntun mereka, Allah yang akan menyertai mereka sebagai orang-orang pilihan. Bukan bergantung pada hidup mereka sendiri, bukan bergantung pada perbuatan baik mereka, tapi ketergantungan hidup mereka kepada Allah akan semakin besar. Kalau orang-orang itu dipilih karena kasih karunia Allah, kalau mereka dipilih karena kasih karunia Allah, Allah yang pilih mereka itu Allah yang akan memelihara Bapak Ibu Saudara, Allah yang akan menyertai, Allah yang akan menuntun, Allah yang membentengi hidup dan kehidupan mereka. Oleh kasih karunia itulah, maka hukumannya yang mengancam ada pelangi kasih yang Tuhan Allah sediakan. Pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara, berisikan kesimpulan dari ayat 1 sampai 6, yaitu yang pertama, Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Apa yang dikejar oleh orang Israel Bapak Ibu Saudara? Yang dong kejar adalah kedudukan sebagai umat Allah. Tetapi mereka tidak mendapatkannya, sebab manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hal yang kedua, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Orang-orang yang dipilih ini orang-orang yang mana Bapak Ibu Saudara? Orang-orang terpilih yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh karena kasih karunia Allah. Mereka itu yang disebut dalam pembacaan kita sisa-sisa Israel. Dan yang ketiga, orang-orang lain yang telah tegar hatinya. Siapa orang-orang yang tegar hati itu? Mereka adalah orang-orang yang tetap keras hati, tegar tengkuk, bebal, mau berdiri melawan Allah. Sehingga kepada mereka pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, Rasul Paulus menghubungkan rencana Allah yang akan terjadi bagi mereka. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara dapat lihat itu pada Ulangan 29 ayat 4, Yesaya 6 ayat 9 sampai 10, Yesaya 29 ayat 10, dan Mazmur 69 ayat 23 dan 24. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada Ulangan 29 ayat yang keempat, bagi mereka
yang hidup dalam tegar tengkuk, bebal hati, keras hati, melawan dan tidak tunduk kepada Allah. Ulangan 29 ayat 4 bilang, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Yesaya 29 ayat yang ke-10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Mazmur 69 ayat 23 dan 24. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Allah menjauh dari orang-orang yang bebal hati, orang yang keras hati, orang yang mau melawan Allah, bahkan orang yang mau bertindak menjauh dari Allah. Hidup mereka akan suram, hidup mereka gelap, hidup mereka tidak punya kepastian. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang keras hati, bebal dan melawan Allah. Apa makna bagian ini bagi kita yang hidup sekarang ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana umat Israel, banyak orang menyebut dirinya Kristen, tetapi belum tentu semua orang Kristen adalah orang pilihan. Kami masuk teologia, ada sebuah kata yang disampaikan kepada kami, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kami masuk 100 lebih orang, tapi yang keluar hanya 60 sekian orang, Bapak Ibu Saudara. Dan yang jadi pendeta hanya sekian. Artinya banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi belum tentu semua orang Kristen adalah orang pilihan, Bapak Ibu. Karena orang Kristen pun ada banyak yang tidak setia. Ada orang Kristen yang keras hati kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang hidup dalam kebebalan di hadapan Tuhan. Ada orang Kristen yang berdiri dan melawan serta tidak tunduk, taat dan setia kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang lebih suka hidup menurut keinginan daging dan kemanusiaannya. Bapak Ibu Saudara, kemerosotan iman, kemerosotan akhlak orang Kristen itu, dia kemudian sudah merajalela di dalam kehidupan bergereja. Namun ternyata dari sekian itu masih ada orang Kristen yang termasuk 7.000 orang itu, Bapak Ibu Saudara. Ada orang Kristen yang masih tersisa 7.000 yang masih setia kepada Tuhan Allah, yang masih mau taat, patuh, tunduk dan dengar-dengaran pada Tuhan Allah. Ada masih 7.000 orang Kristen yang mau setia dan menyembah Allah. Tapi jangan kesetiaan itu menjadikan kita kemudian menjadi orang yang sombong rohani, tepuk dada dan lihat orang lain itu rendah. Saya ini sudah, saya orang yang dekat dengan Tuhan. Saya ini sudah, saya orang tiap hari baca firman. Bukan itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Itu harus diwujud nyatakan dalam tindak dan tingkah laku serta perbuatan hidup setiap hari. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kita dipilih untuk tetap setia, bukan karena perbuatan baik saya dan Bapak Ibu Saudara, melainkan kita dipilih sebagai anak-anak milik kepunyaannya karena kasih karunia Allah
yang berkenan memilih saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak punya andil di dalam itu. Kita dipilih karena kasih karunia Allah, karena Allah berkenan memilih kita. Kita dipilih untuk melayani dalam berbagai tugas tanggung jawab pengabdian kita masing-masing. Dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan masyarakat, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan di kantor. Bukan karena kemampuan kepandaian saya dan Bapak Ibu Saudara, tapi sekali lagi karena kasih karunia Allah yang melayakan kita melakukan tugas tanggung jawab pelayanan itu. Sehingga jangan ada orang yang bermegah, jangan ada orang yang tepuk dada, jangan ada orang yang sombong karena kemegahannya. Barang siapa yang bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tema Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Tema ini bukan berarti menjadikan kita orang Kristen yang bebal untuk tetap hidup dalam dosa, karena pasti Allah tidak menolak kita sebagai orang Kristen buat dosa Senin sampai Sabtu saja. Hari Minggu kan ada pengakuan dosa toh. Hari Minggu kan ada terima berita anugerah Allah toh. Jadi tak apa bikin dosa saja Senin sampai Sabtu. Toh hari Minggu kita datang ke gereja juga, pendeta baca pengakuan dosa, pendeta bicara tentang berita anugerah Allah. Tak apa. Akhirnya orang menjadi bebal, orang tetap hidup dalam dosa karena dong pikir tak apa, hari Minggu ada format-format kalimat itu. Akhirnya orang masuk gereja hanya formalitas. Yang penting saya masuk gereja, orang tahu saya masuk gereja hari Minggu. Tapi ternyata dalam gereja duduk main HP dari awal ibadah sampai terakhir. Begitu. Akhirnya orang hanya begitu, Bapak Ibu Saudara. Orang hanya datang dalam ruang gereja sebagai formalitas. Bagian ini mau mengingatkan kita tidak menjadi orang Kristen yang seperti itu. Tetapi tema ini mengarahkan saya dan Bapak Ibu Saudara, mengarahkan pandangan kita sebagaimana sisa-sisa Israel, yaitu kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tetap dibangun di dalam iman, pengenalan kepada Allah dan setia kepada Allah. Kita hanya tidak mengenal Tuhan Yesus di gambar, tapi kita tidak membangun komunikasi yang baik dengan Dia. Kita tidak hanya bisa bilang kita orang Kristen, tapi perbuatan kekristenan kita tidak nampak dalam perbuatan hidup setiap hari. Bukan itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan di sini adalah saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen yang mau tetap dibangun di dalam iman. Iman kita adalah iman yang terus mengenal Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, tapi juga kita mau hidup setia kepadanya. Karena oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, saya dan Bapak Ibu Saudara kita telah ditebus, kita diselamatkan, kita menjadi anak-anak milik kepunyaan Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita orang-orang yang dipilih dan menjadi orang-orang pilihannya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau bagian kedua ini mengingatkan kita orang-orang yang dipilih dan menjadi orang-orang pilihannya, maka saya dan Bapak Ibu Saudara diminta untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap kuat di masa-masa sulit. Kita tetap bertumbuh di dalam iman yang tidak akan menggoyahkan iman dan percaya kita. Kita tetap mau menjadi hamba yang mau tetap menghamba, tetap menjadi kecil, dan hanya Allah yang menjadi besar di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Ini yang disebut dengan sisa Israel tadi, orang-orang yang dipilih menjadi umat pilihan Allah. Maka yakinlah sungguh, kalau kita mampu melakukan itu Bapak Ibu Saudara, kuat, setia, taat, patuh, dengar-dengaran, tunduk pada Allah, Allah tidak akan menolak kita umat milik kepunyaannya, melainkan
Dia akan mengakui kita di hadapan Allah. Kita anak-anak milik kepunyaannya. Pilihan kembali kepada kita masing-masing. Mau hidup seperti orang Israel yang bebal, keras hati dan melawan Allah kah? Atau mau hidup seperti Elia dan masih tersisa 7.000 orang yang tidak menyembah Baal, hidup taat, takut dan setia pada Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Diberikan kesempatan pujian vokal grup Majelis Jemaat dari Wik Oikumene.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kepercayaan kita. Kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 77 ayat yang keempat. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Lagu dengan sabda selamat, kabar kesukaanmu. Lagu lihat nyata-nyata Amin, Rohmu berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Allah tidak akan menolak umat milik kepunyaannya yang mau tetap setia, taat, patuh, dengar-dengaran pada Allah. Bapa, tolong kami semua, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar dari setiap firman yang disampaikan kepada kami, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman yang kami dengar. Kami mengenal Allah dengan baik. Kami percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kami taat dan setia kepada Engkau Allah. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di hari ini. Hamba berdoa dan menyerahkan jemaat yang boleh beribadah di hari ini. Tuhan mengenal mereka masing-masing dalam seluruh kehidupan mereka, pribadi, tapi juga keluarga, dalam tugas tanggung jawab kerja, usaha dan mata pencaharian yang Tuhan Allah percayakan. Berikan mereka semua kuat dan sehat, hikmat dan bijaksana, dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Hamba berdoa dan menyerahkan semua kami yang telah terlibat dalam pelayanan di hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat. Lebih daripada itu, membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di sore hari ini, hamba berdoa dan menyerahkan semua warga jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kami yang tersebar di 9 week pelayanan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Berikan kuat dan sehat, hikmat dan bijaksana. Hamba berdoa dan menyerahkan semua kami yang ada di tengah-tengah pelayanan dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura.
pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, para pendeta, penatua Siamas, badan-badan pelayan unsur alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu BPPG, panitia-panitia yang ada. Tuhan memberkati dan menolong kami semua untuk kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan persiapan sidang klasis GKI Port Numbai, persiapan sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada WIK Diaspora sebagai panitia untuk mempersiapkan seluruh kegiatan sidang. Kami taruh semua rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan umat kami yang sakit, yang sedang ada di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup, yang sedang ada di tengah-tengah tantangan, masalah-masalah kehidupan. Tuhan berikan kuat, berikan pemulihan bagi yang sakit, berikan jalan keluar bagi yang punya masalah, dan biarlah pergumulan-pergumulan mereka dijawab dalam pertolongan kasih dan setia Tuhan. Hamba-Mu Ibu Pendeta Tisbet Rarawi yang sementara ini masih dirawat di Rumah Sakit Profita, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Warga jemaat kami yang ada di rumah karena kondisi sakit, bahkan mungkin yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini, mereka datang dengan beban-beban gumulan mereka, bergumul untuk suami, istri, anak-anak, bergumul untuk orang tua, bergumul untuk pekerjaan, bergumul karena kondisi kesehatan mereka. Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh pelayanan kami di minggu kerja yang baru, minggu pelayanan yang baru, tugas tanggung jawab kerja kami di minggu yang baru, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, secara khusus pimpinan Provinsi Papua, Papua Barat, kota sampai dengan daerah-daerah terpencil. Berikan mereka kemampuan, hikmat dan bijaksana untuk menjalankan tugas tanggung jawab kepemerintahan ini. Biarlah mereka menjalankannya dengan takut, taat dan setia pada Tuhan, memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang mereka pimpin. Para pimpinan-pimpinan gereja kami taruh ke dalam tangan Tuhan, secara khusus pimpinan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dari arah sinode klasis dan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati, Tuhan menolong para pimpinan-pimpinan gereja kami. Mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan kekuatan kemampuan yang datang dari Tuhan. Situasi keamanan di Papua, Papua Barat, di Indonesia, bahkan di dunia, kami taruh ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kami semua adalah rancangan damai sejahtera untuk membawa kebaikan bagi kami. Dan kami punya kewajiban untuk mendoakan kota di mana kami ada, supaya kesejahteraan kota itu juga menjadi kesejahteraan kami. Keluarga besar Madelu Hole yang berduka cita atas keputusan besarnya Tuhan pada hari Jumat kemarin, memanggil pulang hamba milik kepunyaan Tuhan, suami, ayah, anak, saudara terkasih, teman sepelayanan kami, almarhum Bapak Penatua Joni Freddy Madelu. Hari ini jasadnya telah dimakamkan. Kami bawa istri dan anak dalam tangan Tuhan, keluarga yang ditinggalkan. Bahkan kami semua sebagai Persekutuan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kuatkan iman dan percaya kami semua dalam keputusan besarnya Tuhan memanggil pulang hamba milik kepunyaan. Bapa, seluruh kehidupan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Panitia pembangunan gedung gereja Pengharapan Jayapura, Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Seluruh kehidupan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kami Tuhan. Satu yang kami tahu, ketika kami percaya, bergantung dan berharap pada Engkau Tuhan, hidup kami aman dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Inilah doa, syukur dan syafaat kami. Inilah permohonan yang kami naikkan pada Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Haleluya, amin.
Kita mengakhiri ibadah di sore hari ini. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Rohani 181. Rohani 181 ayat 1, 2, dan 3 dalam keadaan duduk kita menyanyikannya. Dan ayat yang keempat kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Setialah kepada Tuhan. Jemaat, pulanglah dengan damai dan sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Ibadah selesai.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk persekutuan ibadah di sore hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua dalam tugas tanggung jawab kerja dan pelayanan kita di minggu yang baru dan hari-hari hidup selanjutnya. Terimalah salam dari kami, selamat hari Minggu, Shalom.